Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Dwi Tami dari Prodi Sastra Indonesia, Regulasi Kamis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait UAS Bahasa Arab. Dalam UAS Bahasa Arab ini terdapat 4 soal pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Zamzam. Pertanyaan yang pertama yaitu pentingnya bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Pentingnya bahasa Arab dalam bahasa Indonesia menurut saya yaitu yang pertama, dapat membuat pengucapan yang lebih baik dalam komunikasi lisan. Karena dalam mempelajari bahasa Arab, biasanya kita juga menggunakan kosakata bahasa Arab di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pengucapan Assalamualaikum, pengucapan Afwan, Ana, Ente, yang secara tidak sadar kita sering gunakan di kehidupan sehari-hari saat kita berinteraksi dengan orang lain. Apalagi pengucapan kata salam itu sudah sering sekali digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan pengucapan Assalamualaikum itu termasuk ke dalam istilah atau kosakata bahasa Arab. Yang kedua yaitu keterampilan linguistik yang lebih banyak. Dalam mempelajari bahasa Arab, biasanya kita tidak hanya mempelajari kosakatanya saja. Kita juga mempelajari beberapa maknanya yang dapat membuat keterampilan linguistik yang kita miliki menjadi lebih luas dan lebih banyak. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan kognitif karena peningkatan fleksibilitas. Apabila kita mempelajari bahasa Arab, kita juga jadi lebih mahir menghafal, membaca, dan mengetahui makna-makna yang terdapat dalam bahasa Arab tersebut. Yang keempat yaitu pengetahuan dan pemahaman Islam di seluruh dunia. Apabila kita mempelajari bahasa Arab, kita juga jadi lebih mengetahui sejarah-sejarah Islam yang ada di seluruh dunia. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu manfaat belajar bahasa Arab. Menurut saya, manfaat belajar bahasa Arab itu sangatlah banyak. Yang pertama yaitu dapat mempermudah dalam belajar Al-Quran. Dalam belajar Al-Quran biasanya kita menggunakan bahasa Arab. Dalam menulis hadis pun kita menggunakan bahasa Arab. Jadi penggunaan bahasa Arab itu sangatlah bermanfaat karena dapat mempermudah kita juga dalam belajar Al-Quran, menghafal-hafal Al-Quran. Yang kedua yaitu merupakan bahasa sholat dan bahasa hadis. Saat kita sholat, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Arab. Jadi apabila kita mempelajari bahasa Arab dengan baik, maka insya Allah sholat kita pun akan berjalan dengan baik dan kita akan dapat menghafal hadis dengan baik. Yang ketiga yaitu dapat memperdalam pemahaman tentang agama Islam. Dalam mempelajari bahasa Arab, kita pun akan mempelajari juga sejarah-sejarah Islam yang terdapat dalam bahasa Arab. Kita juga dapat mengetahui sejarah-sejarah Islam dan segala hal yang berkaitan dengan Arab. Yang keempat yaitu dapat menenangkan hati dan pikiran. Apabila kita sering membaca Al-Quran, pelajari bahasa Arab, biasanya akan membuat hati kita dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Yang kelima yaitu dapat menambah pengetahuan. Yang dimaksud dapat menambah pengetahuan yaitu kita jadi mengetahui banyak kosakata dan makna-makna bahasa Arab. Kita juga jadi lebih mahir menghafal, membaca, serta menulis bahasa Arab. Yang keenam yaitu dapat membuka kesempatan dan peluang kerja yang lebih besar. Dalam mempelajari bahasa Arab ini kita juga dapat memperoleh keuntungan, yaitu salah satunya kita bisa menjadi guru bahasa Arab. Dapat pula kita mengajar les bahasa Arab atau menjadi guru ngaji. Biasanya guru ngaji itu mengajar beberapa bahasa Arab. Dan untuk guru-guru atau privat gitu, biasanya kita belajar bahasa Arab pemula dan dapat diterapkan juga kepada murid-murid. Yang ketiga yaitu istilah-istilah yang paling sulit diingat dalam bahasa Arab. Yang pertama menurut saya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut saya istilah tersebut terlalu sulit untuk diingat dikarenakan bahasanya yang sangat panjang dan saya tidak mengetahui artinya. Dalam pengucapannya pun terkadang kita suka lupa akan kosakatanya. Jadi dalam pengucapannya itu terkadang salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga ada yang menyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tidak mengerti
istilah tersebut dikarenakan kosakatanya terlalu panjang dan saya tidak mengetahui arti yang sebenarnya. Lalu yang kedua yaitu tasbahul alal khair. Istilah tersebut terlalu sulit diucapkan walaupun mengandung arti yang sangat mudah, yaitu selamat tidur. Sama seperti halnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengucapan tasbahu alal khair itu sangatlah panjang. Jadi tidak semua orang terkadang ingat dengan istilah tersebut, walaupun artinya sangatlah singkat kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu selamat tidur. Tasbahu alal khair tersebut terkadang diucapkan oleh beberapa orang menjadi tasbahul khair, dan alalnya terkadang dilupakan atau dihapus menjadi tasbahul khair, padahal arti yang sebenarnya pasti berbeda. Kalau diucapkan jadi tasbahul khair, yang seharusnya adalah tasbahu alal khair. Pertanyaan yang keempat yaitu hal-hal penting dalam memahami bahasa Arab, yaitu yang pertama adalah keterampilan mendengar. Dalam memahami bahasa Arab, kita tidak lupa menggunakan bunyi. Seperti halnya kita mempelajari fonologi, kita juga mempelajari bunyi dalam bahasa Arab. Dalam mempelajari bahasa Arab, kita juga harus mendengarkan bunyi-bunyi lafaznya dengan sangat baik, karena jika tidak akan mengandung makna yang berbeda. Dan dalam pengucapannya juga harus diucapkan dengan sangat baik, karena sekali diucapkan salah mungkin maknanya juga akan salah. Lalu yang kedua yaitu keterampilan membaca. Dalam mempelajari bahasa Arab, kita juga harus mempelajari cara membacanya, membaca kosakata bahasa Arab dengan benar, membaca huruf-huruf Arab dengan benar, dan memahami maknanya dengan benar. Karena terkadang kita hanya membaca hurufnya asal-asalan, padahal makna yang sebenarnya akan menjadi berbeda apabila kita membacanya tidak benar. Yang ketiga yaitu kita harus memahami struktur bahasa Arab. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia saja yang berstruktur, biasanya bahasa Arab juga mempunyai struktur bahasanya sendiri. Nah, menurut saya struktur bahasa Arab di sini tergolong sulit, karena saya juga tidak begitu mengerti bahasa Arab dengan baik dan belum begitu memahaminya, walaupun saya sudah pernah mempelajarinya sewaktu di SMK. Jadi struktur bahasa Arab yang saya pelajari di kuliah ini merupakan struktur bahasa Arab yang tergolong sulit, jadi tidak banyak orang yang mengerti. Mungkin ada beberapa orang yang dari pesantren yang sudah mengerti struktur bahasa Arab. Mungkin untuk beberapa orang tersebut struktur bahasa Arab itu tergolong mudah, karena sama saja dengan bahasa Indonesia, hanya mungkin maknanya yang berbeda dan pengucapannya yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu makna bahasa Arab. Dalam mempelajari bahasa Arab, kita juga harus mengetahui maknanya dengan benar. Seperti yang saya jelaskan di awal, makna bahasa Arab itu kan banyak berbeda-beda. Apabila kita mengucapkan bahasa Arab dengan asal, maknanya pun akan berbeda. Makna yang kita punyai juga akan berbeda dengan yang ada di Al-Quran. Untuk itu, belajar bahasa Arab haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh, mengetahui maknanya dengan benar agar tidak salah dalam penafsirannya juga. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.